Hear Me Our Summer, film terbaru dari Korea Selatan yang merupakan remake dari film Taiwan pada tahun 2009 dengan judul Hear Me. Film yang benar-benar bikin gua senyum-senyum, bikin gua happy, bikin gua terenyuh, bikin gua melewat-melewat sepanjang nonton karena filmnya begitu indah, visualnya begitu cantik. Kalau orang bilang tuh bikin healing ya rasanya, nonton itu kayak healing karena visual yang ditampilkan tuh benar-benar memanjakan mata, belum lagi ceritanya, musiknya, film yang benar-benar komplit gitu. Film ini nyeritain tentang seorang laki-laki yang baru aja lulus sekolah, yang belum punya kerjaan tetap, yang selama ini bantu ibunya nganter makanan. Suatu ketika dia ketemu dengan perempuan yang merupakan tunarungu dan tunawicara, dan dia jatuh cinta. Nah, kebetulan si cowok ini bisa bahasa isyarat, jadi mereka berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Masalahnya, si perempuan ini tuh punya mimpi besar dalam hidupnya untuk bisa bikin adiknya lolos ke Olimpiade disabilitas. Jadi, si cewek ini susah untuk bisa diajak berhubungan atau berpacaran karena dia fokus untuk ngerawat adiknya gitu. Film ini diperankan oleh Hong Kyung yang pernah gue tonton juga penampilannya di The Revenant, bagus banget. Terus ada Yoon Seo yang pernah gue tonton juga di series Or Blues, itu juga bagus banget. Dan juga ada Minju yang ternyata banyak banget fansnya di luar sana karena dia pernah berkarir sebagai penyanyi, dan di sini aktingnya juga bagus banget. Nah, yang pertama gue suka dari film ini itu adalah visualnya yang memanjakan mata dan juga menenangkan ya. Seperti yang gue bilang tadi, film itu rasanya healing banget karena warna yang ditampilkan itu warna-warna cerah, warna-warna summer gitu, terik, tapi nggak over, nggak juga terlalu glowing. Gimana ya ngejelaskannya? Tapi intinya kalian bisa merasakan kesejukan, hembusan angin, dan juga sinar matahari yang menenangkan gitu. Cocok banget ditonton buat kalian yang udah penat dengan keseharian kerja, padatan lalu lintas, langit yang gloomy gitu. Nonton ini tuh kayak, wah ternyata dunia tuh indah gitu ya. Itu yang gue rasakan pertama kali ketika nonton film ini. Karena ya dari settingnya, dari warnanya, dari tampilannya, terus pembawaannya, semuanya tuh menenangkan gitu. Terus yang kedua yang gue suka banget dari film ini adalah filmnya itu banyak diem tapi musiknya bisa bicara. Aduh, musiknya itu hampir ada di mayoritas scene yang tidak menggunakan dialog suara ya. Jadi mereka tetap berdialog tapi lewat bahasa isyarat gitu. Tetap berkomunikasi gitu ya. Nah, musiknya itu punya peran penting untuk membawa mood karakternya tuh kayak gimana. Kan kita nggak bisa bener-bener tahu intonasi, nada bicara orang ketika mereka menggunakan bahasa isyarat. Karena peran penting musik itu ada di sini gitu. Jadi bisa ngebangun cute-nya, atau sedihnya, atau dramatisnya, atau seriusnya, atau tegangnya, itu semua bisa diungkapkan lewat musik, dan gue suka banget sih. Mungkin kalau di-compare dengan film Coda yang juga menggunakan bahasa isyarat sebagai cara berkomunikasi karakternya, kalau Coda tuh jarang banget menggunakan musik dibandingkan dengan film ini. Film ini tuh banyak banget musiknya dan bagus, penempatannya tuh bagus. Gue suka banget gimana musik itu bisa mengelevate suasana yang ada di filmnya, konteksnya, ceritanya, terus karakter yang mau ngapain, itu semuanya bisa dirasakan dengan sempurna di film ini. Itu gue suka banget sih secara teknis, tata suaranya itu keren banget. Terus yang gue suka dari film ini itu adalah penulisannya yang rapi dan juga mengejutkan. Nah, secara cerita sebenarnya film ini tuh konfliknya nggak berat gitu ya. Sederhana banget, ada laki-laki lagi nyari kerja, sekarang lagi bantuin orang tuanya untuk berdagang, berjualan, terus tiba-tiba ketemu sama perempuan cantik banget, bisa bahasa isyarat. Karena si cewek ini tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, akhirnya laki-laki ini berkomunikasi lewat bahasa isyarat, dan laki-lakinya makin suka, terus mereka makin deket segala macam. Masalahnya si perempuannya sibuk ngurusin adiknya. Sederhana banget kan, nggak ada sesuatu yang gimana-gimana gitu. Tapi mungkin karena sederhana itu, jadi film ini bisa ditulis secara detail gitu. Banyak banget adegan-adegan yang kalau dipikirin kok bisa kayak gitu ya, kok terjadi adegan kayak gini ya gitu. Gimana si laki-lakinya effort untuk bisa mendapatkan hatinya, dan gimana si ceweknya juga meresponnya juga. Itu rasanya kayak nonton series sih, lebih gua kayak nonton drakor gitu. Karena light banget, ringan banget. Di antara proses pendekatan, proses rayu-rayuan, terdapat beberapa adegan yang kalau kita pikirkan secara detail itu kok jadi kayak gini, nggak make sense gitu. Yang akhirnya itu akan terungkap di belakang gitu. Jadi semua yang dibangun di depan hingga pertengahan hingga menuju akhir itu semua akan jadi make sense ketika kita udah nonton sampai bener-bener terakhir, karena semuanya akan jadi komplit. Oh, ternyata yang tadi itu kayak gitu, itu di planting untuk bisa dijawab di belakang. Ya nggak langsung belak-belakan gitu loh, di depan itu ditaruh untuk kita tahu, oh ini plantingan. Enggak, tipis banget. Gimana penulisnya bisa menaruh clue-clue atau hal-hal yang detail di depan sampai akhirnya diungkap di belakang. Itu gue suka banget. Nah, selanjutnya yang gue suka banget dari film ini adalah tema yang diangkat gitu. Jadi film ini tuh berhasil mengangkat tema mimpi
yang dijahit dengan nilai-nilai disabilitas gitu. Jadi mimpi itu kan sifatnya universal. Semua orang boleh bermimpi. Semua orang punya cita-cita. Boleh banget punya cita-cita. Tapi gimana kalau mimpi itu dibenturkan dengan kekurangan gitu, atau hal yang kita anggap spesial gitu ya. Nggak bisa bicara, tidak bisa mendengar, terus harus merawat orang lain gitu. Gimana sih mimpi itu bekerja kalau misalnya kita punya sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita impikan gitu. Jadi film ini tuh bisa menjahit itu semua menjadi sesuatu yang lebih meaningful, lebih punya arti dan lebih relevan untuk banyak orang, bukan sekedar laki-laki suka sama perempuan yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Nggak sederhana itu gitu. Tapi bahkan ngomongin soal mimpi, bahwa kita sebenarnya harus juga punya sesuatu yang bisa membuat kita hidup di luar kesibukan kita mengurus orang lain gitu, yaitu mimpi kita sendiri. Gimana kita bisa teguh atau bisa menciptakan mimpi supaya kita punya arti dalam hidup ini gitu. Bukan semata-mata untuk mengurus orang lain atau menaruh harapan kita kepada orang lain. Itu tuh terlihat jadi tidak bijak kalau misalnya kita menaruh mimpi kita di badan orang lain gitu. Mimpi kita terwujud kalau orang lain berhasil mewujudkannya itu tuh. Nah, itu tuh yang membuat mimpi itu menjadi tidak bijak. Dan gue suka banget gimana mimpi ini dijahit dengan unsur disabilitas. Kalau orang yang memiliki kekurangan seperti nggak bisa bicara atau nggak bisa ngomong, itu juga punya mimpi yang sama besarnya. Tapi bukan mimpinya yang jadi masalah. Gimana mimpi itu sebenarnya datangnya untuk diri sendiri, bukan untuk memuaskan atau takut mengecewakan orang lain. Itu gue suka banget sih gimana film ini bisa mendesain itu menjadi sesuatu yang sangat ringan tapi juga berat di waktu yang sama, dan bisa disampaikan dengan hangat karena kemasannya sangat bagus gitu. Penampilan aktingnya juga oke gitu ya, nggak yang top notch gimana-gimana karena nggak ada sesuatu yang berlebihan, nggak ada yang nangis banjir air mata tuh enggak, tapi gue bisa merasakan cinta yang datang dari karakternya gitu. Gue bisa merasakan ketulusan yang datang dari karakternya. Itu gue happy banget nontonnya. Terlebih ending film yang membuat gue tepuk tangan gitu. Wah, bisa dijahit serapi ini ya filmnya, bisa dideliver semenarik ini dan sebagus ini gitu. Bahkan gue sampai di level dimana gue nggak pengen filmnya habis. Segitu sukanya gue sama film ini. Film yang pengen gue terusin aja gitu. Karakternya mau ngapain, gue ikutin deh karena mereka klop banget, cocok banget gitu. Dan gue pengen lihat petualangan mereka selanjutnya. Nah, kalau ngomongin soal yang kurang maksimal di film ini tuh ada dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah ada karakter yang terlihat sangat jahat, yang menurut gue terlalu berlebihan gitu, terlalu bengis. Ya memang mungkin ada di dunia nyata kayak gitu, tapi untuk ngebuat karakter yang ada di film ini balance, harusnya karakter yang kayak gitu itu nggak ada, karena semuanya udah baik dan jahat di waktu yang sama. Itu nggak satu dimensional ya, kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia jahat. Itu ada di semua karakter yang lain gitu. Nah, tiba-tiba ada karakter yang meskipun dia munculnya sebentar, tapi rasanya terlalu jahat. Itu yang gue kurang suka. Sama satu lagi yang terakhir adalah logika cerita yang kalau dipikir-pikir itu secara rasional itu sulit banget untuk dilakukan. Jadi film ini tuh menyimpan sesuatu yang kalau di dunia nyata kayaknya agak sulit untuk dilakukan. Tapi again, karena ini namanya film, gue bisa terima itu, dan semua yang diceritakan di film ini semuanya make sense gitu ya. Tapi kalau by logic kehidupan sehari-hari kayaknya agak sulit gitu. Gue nggak bisa ceritakan panjang lebar karena ini harus kalian tonton apa yang gue maksud. Tapi pada dasarnya adalah film ini kalau dipikir-pikir logikanya itu sulit untuk terjadi, tapi di film ini itu berhasil dikemas kalau oh iya juga ya, ini tuh bisa terjadi karena si karakter ini merasa ini, si karakter ini merasa ini, jadinya rahasia itu bisa tersimpan dengan rapi gitu sih. Itu aja sih paling dari gue ya. Gue berharap film ini laku. Karena gue suka banget, gue pengen banget orang-orang nonton film ini. Film yang sangat hangat, film yang bisa kalian tonton sendirian untuk membuat kalian lebih happy, membuat kalian lebih semangat menjalani hidup, membuat kalian pengen untuk jatuh cinta lagi gitu. Gimana suka sama orang, direspon baik, menjalin hubungan, punya mimpi, dan saling menguatkan gitu. Film yang bikin happy deh pokoknya. Itu aja sih dari gue. Kalau kalian udah nonton film ini, coba tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian. Terus jangan lupa like dan juga subscribe channel Habis Nonton Film. Itu aja, sampai ketemu di video Habis Nonton Film selanjutnya. Dadah.